Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Dokter Aldi yang sedang berjaga di Bangsal ini. Mohon maaf sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Ihsa, Ya, Bapak Isya. Alamatnya di mana Bapak Isya? Solo dokter, Kemudian usianya Bapak Isya berapa nggih? 40 tahun, Oh, 40 tahun. Boleh tahu pekerjaan Bapak Isya apa? pegawai bank. Baik, Bapak Isya. Jadi, ada yang bisa saya bantu? Ini dok, saya datang ke sini itu untuk memeriksa anak saya. Oh, Bapak Isya bisa diceritakan anaknya kenapa? Jadi gini, anak saya sudah sekitar 3 hari ini sudah tidur. Jadi sekarang sering marah-marah dan kemudian sering melempari batu ke rumah tetangga saya dok. Oh, boleh saya tahu nama dan usianya anak Bapak? Anak saya namanya Joni, usianya 18 tahun dok. Oh, baik. Sejak kapan ya Dek Joni mengalami sulit tidur, sering marah-marah, dan melempari rumah tetangga? Dan apakah baru kali ini Dek Joni mengalaminya? Mungkin sekitar sebulan ini dok, tapi makin parah sejak 3 hari ini. Iya, baru kali ini dok, itu mengalami hari ini. Kemudian lama marahnya itu bisa berapa lama ya? Saya kurang memperhatikan nih dok. Jadi kan Dek Joni sudah sebulan ini dan baru pertama kalinya. Kemudian bisa diceritakan sebulan yang lalu Dek Joni mengalami apa ya Pak? Apakah Bapak Uh, mengetahuinya? Sekitar 2 bulan yang lalu anak saya kan mengikuti tes SBMPTN jurusan kedokteran, tapi gagal dok. Setelah itu setiap harinya saya melihat dia itu murung dan mengurung diri di kamarnya dok, gitu. Oh, begitu. Selain itu, apakah ada hal yang lainnya, Pak? Selain mengurung diri, dia itu kadang ngomong sendiri, kadang ngomong juga nggak nyambung, dan saya rasa ada sedikit ketakutan saat saya melihatnya dok, gitu. Oh, ketakutan. Oh, di rumah ada yang membuat Dek Joni tidak nyaman, nggak, Pak? Saat ada tamu atau keramaian, dia tambah ketakutan dok. Oh, mungkin kalau saat sepi, bagaimana, Pak? Perilaku Dek Joni. Kalau sepi, dia cenderung di kamarnya dok, jadi saya kurang tahu dia ngelakuin apa. Baik, kemudian apakah Dek Joni kadang-kadang berhalusinasi tidak, Pak? Sepertinya iya dok, dia berpikir kalau dia sering dibicarakan oleh tetangganya dan teman-temannya, padahal tetangga saya ataupun teman-temannya itu malah khawatir terhadap anak saya. Oh, gitu. Apakah Bapak pernah melihat Dek Joni berperilaku layaknya orang yang hebat, gitu, Pak? Pernah tidak? Um, iya dok, kayaknya. Sekali-sekali saya itu melihat anak saya berbicara bahwa saya adalah Raja Sulaiman yang dapat menguasai seluruh alam. Gitu dok, Oh, saya baik, sering dengar Pak. gitu. Iya. Sebelum itu mungkin bisa diceritakan Pak perkembangan Dek Joni saat melahirkan hingga sekarang untuk mengetahui apakah ada hal-hal yang menyimpang dari perilaku saat anak-anak sampai dewasa ini. Oh gitu ya dok. Jadi anak saya itu lahir normal 9 bulan. Berat badannya juga bagus dan tidak kekurangan apapun. Istri saya juga selalu memberikan ASI dok. Pernah sesekali memberikan formulasi, tapi untuk melatih dia mengunyah. Saat balita, perkembangannya berjalan dan bicaranya pun normal seperti anak lainnya. Dan istri saya tidak pernah absen untuk membawanya ke bidan demi untuk melakukan imunisasi dasar. Sejak kecil dia itu selalu bermain bersama teman-temannya di halaman belakang rumah saya dan tidak pernah sendiri dan selalu ceria sama teman-temannya. Tapi saya kira tidak ada cedera serius hidup. Mungkin cuma lecet-lecet aja karena dia kadang terjatuh di kolam belakang rumah saya. Tapi saat mulai SMP sama SMA ini, saya kurang memperhatikan karena dia kan sekolah di kota, kemudian um, jauh dari pengawasan saya. Tapi menurut teman-temannya sih dia baik, berprestasi dan tidak berperilaku buruk sih.
gitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Setelah ini Bapak dapat menjawab singkat saja mengenai pertanyaan dari saya selanjutnya. Baik dokter. Apakah baru kali ini Dek Joni terganggu mentalnya Pak? Saya kira iya dok. Baik. Kemudian apakah sebelumnya Dek Joni terkena penyakit serius? Tidak ada. Kemudian apakah di keluarga Bapak mungkin ada yang menderita keluhan seperti ini atau gangguan jiwa Pak? Tidak ada dok. Baik. Apakah Bapak bisa mengetahui Dek Joni mengkonsumsi alkohol atau mungkin obat-obatan yang lain? Mengkonsumsi alkohol tidak sama sekali. Oh baik. Apakah Dek Joni ini sebelumnya sudah pernah dibawa ke dokter untuk berobat? Sudah belum? Belum dok. Baru kali ini saya membawa anak saya berobat. Baik. Mungkin saya cukup untuk saat ini. Saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan bersama Dek Joni terlebih dahulu ya Pak. Apakah Bapak menyetujuinya? Baik dok, saya setuju. Silakan Dek Joni berhadapan dengan saya. Iya dokter. Halo Dek, nama kamu Joni kan? Iya dokter. Saya Joni. Oke, Joni sekarang berapa ya? Umur saya 18 tahun dokter. Oh, baik ya. Dek Joni di sini tidak usah khawatir ya, tenang saja. Di sini cuma ada bertiga kok, tidak ada yang bisa mendengar ataupun yang kita bicarakan, oke? Baik dokter. Baik, Dek Joni ke sini tadi sama siapa ya? Saya sini tuh sama ayah saya dok. Tahu enggak nama ayahnya siapa? Ayah saya namanya Isnan dok. Oh ya, kemudian kesininya naik apa ya tadi Dek Joni? Sini naik apa ya dok? Mobil dok. Oh mobil, terus kesininya saat siang atau sore? Kayaknya malam sih dok. Oh malam. Malam. Jadi dokter pengen tahu nih, Dek Joni kegiatan akhir-akhir ini apa ya? Kegiatan ya dok. Kira-kira ini tuh saya cuma tiduran di kamar. Kadang-kadang, tapi saya tuh sering mendengar suara-suara yang bisikan kalau tetangga atau teman-teman saya itu selalu membicarakan saya dok di belakang saya. Oh gitu. Selain itu, Dek Joni pernah merasakan enggak kalau Dek Joni itu mempunyai kekuatan yang hebat? Saya seringkali gini dok, saya bisa mendengar berbagai macam suara-suara, kemudian mendengar apapun yang bisa, dan kemudian saya bisa mengendalikan apapun, gitu dok, seperti Raja Sulaiman. Oh begitu. Kemudian perasaan Dek Joni sekarang ini bagaimana? Apakah merasa baikan atau buruk atau sama? Agak mendingan sih dok ketimbang kemarin-kemarin itu kalau saya melihat tetangga saya. Oh, alhamdulillah. Kemudian apakah mungkin sekarang tetangga atau teman-teman masih membicarakan Dek Joni? Saya kira masih dok. Oh Dia. begitu. Kemudian Iya. Dek Joni kemarin ngapain aja ya? Saya kemarin itu cuma tiduran aja sih dok di kamar dan kemarin agak rame ya tetangga saya, jadi saya sedikit terganggu. Gitu. Oh, bukannya Dek Joni dulu suka main ya sama teman-temannya? Iya dok, saya tuh sepertinya tuh dulu suka main sama teman-teman saya, tapi semenjak saya mendengar kalau mereka membicarakan saya itu, jadi saya enak gitu lihat mereka dok. Oh gitu. Dokter pengen tahu nih, Dek Joni punya sahabat tidak di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal Joni? Dan namanya siapa? Sejak dulu tuh saya ada satu seorang sahabat dok, dia tetangga saya, tapi dia itu baik, namanya Dempol dok. Tapi dia sekarang udah sekolah di luar kota sih dok, jadinya saya jarang main sama dia.
Sekarang cuma bisa jajanan saja sama dia. Oh, begitu. Baik. Kemudian Dek Joni dulu sekolah SD-nya di mana ya? SD saya itu namanya SD Siapa Jodohku, Dok. Siapa jodohku? Oh, Iya, iya. Siapa Jodohku Kemudian satu. dulu kan sering dengar nih pasti. Dek Joni tahu enggak arti peribahasa katak dalam sumur? Em, Artinya itu sepertinya dulu orang yang sombong yang seolah-olah tahu segalanya, Dok. Oh, betul sekali, Dek Joni. Kemudian terakhir nih, Dek Joni merasa tidak kalau Dek Joni sedang terkena suatu penyakit? Penyakit apa, Dok? Saya nggak merasa. Oh, sehat-sehat saja ya, Dek Joni. Baik, Dek Joni, pemeriksaan Tidak. sudah selesai. Terus dokter akan bicara lagi dengan ayah Dek Joni ya. Terima kasih ya, Dek Joni. Oke, dokter. Baik, Bapak. Gini, saya ingin mengcross-check ulang dari wawancara awal sampai akhir. Jadi, anak Bapak bernama Joni, usianya 18 tahun, menderita keluhan sejak sebulan yang lalu karena kan gagal ujian SBMPTN. Kemudian memberat 3 hari ini dan makin sering mengurung diri, marah-marah, berbicara sendiri, dan berhayal. Kemudian tadi juga Dek Joni bilang kalau sering berpikir atau mendengar kalau dia dibicarakan tetangga dan teman-temannya. Dan untuk keluhan lainnya tidak ada. Apakah benar, Bapak? Ya? Benar, dokter. Jadi setelah pemeriksaan tadi, di sini saya dapat menyimpulkan diagnosis di antara skizonia paranoid atau juga bisa gangguan paham, Bapak. Tapi di sini saya lebih mendiagnosis pasti bahwa Dek Joni mengalami skizofrenia paranoid karena sudah 1 bulan mengalami gejala ini dan disertai dengan tilikan yang buruk, yaitu tidak menyadari bahwa dirinya terkena gangguan mental dan disertai halusinasi serta waham. Oh, gitu ya, dok. Terus saya harus gimana, dok, agar anak saya itu bisa kembali normal? Jadi di sini saya akan meresepkan obat nanti Risperidon, saya tuliskan resepnya sebagai pengobatan pertama dan kemudian disertai dengan psikoedukasi berupa rehabilitasi dengan pantauan saya langsung agar nanti Dek Joni dapat kembali normal dan ceria seperti dahulu kala. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Isya? Kalau gitu saya kira cukup, dok. Nanti soalnya saya akan konsultasi lah kembali dengan mengenai proses rehab anak saya supaya bisa kembali normal. Baik Pak, saya usahakan Bapak Ana dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Terima kasih ya, dok. Baik, sama-sama Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri ya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Sama-sama.